qawli. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Adik-adik sekalian, pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita memasuki materi yang ke-12. Ya, kalau di dalam slide-nya kita mempelajari tentang etika bisnis ya. Namun karena kita diskusi, ini saya pilihkan judul yang bagus yang memang harus diketahui semuanya, yang diambil oleh kelompok. Ini nama-namanya saya tidak ada di kan. Jadi nanti tinggal yang bertanggung jawab itu adalah kelompoknya ya. Nanti di dalam diskusi ini biar hidup harus banyak pertanyaan ya. Terus juga untuk membuktikan bahwa teman kita membuat makalah ini dipelajari terlebih dahulu dan dia menguasai materinya. Sehingga kita tahu bahwa dia itu benar-benar makalahnya atau PPT-nya yang dia buat, dia telah menguasai secara penuh gitu ya. Ini karena tujuan kita presentasi semacam ini, tujuannya untuk melatih kecakapan kita dalam berpikir, kecakapan kita dalam menyampaikan, atau kecakapan dalam mempertahankan presentasi kita gitu ya. Sehingga nanti bila mana suatu saat Anda dalam tugas akhir sudah terbiasa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji gitu ya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada yang mempunyai, ini sebentar, ini saya sudah buka di Google. Mana nih? Yes, kan. Bentar salah. Kajian Islam Nusantara gitu ya. Yang mempunyai slide ini silakan untuk mempresentasikan. Sudah ada petugasnya? Karena di sini tidak dicantumkan nama ininya ya, nama petugasnya. Silakan. Yang punya makalah ini siapa? Ya, silakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan secara singkat tentang kajian Islam Nusantara. Ya. Untuk yang pertama dibacakan oleh Bagus Marsef. Oke, di sini yang pertama-tama pastinya kita menjelaskan tentang pengertian Islam Nusantara dulu ya. Oke, Islam Nusantara merupakan model pemikiran, pemahaman, dan pengamalan ajaran-ajaran Islam yang dikemas melalui pertimbangan budaya atau tradisi yang berkembang di wilayah Asia Tenggara, sehingga mencerminkan identitas Islam yang bernuansa metodologis ya. Nah, beberapa tahun terakhir ini nih, ya Islam Nusantara menjadi lebih populer karena dijadikan tema utama Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang, Jawa Timur, yang berlangsung pada 1 sampai 5 Agustus 2015 kemarin ya. Padahal Islam lebih banyak mengajarkan kedamaian, kerukunan, keharmonisan, toleransi, dan keterbukaan. Sayangnya nih ya, ajaran-ajaran yang indah dan sejuk ini kurang ditonjolkan sehingga kurang dikenal oleh dunia internasional. Makna Islam Nusantara. Upaya pemaknaan memberikan kontribusi yang besar bagi upaya memahami hakikat Islam Nusantara.
sebagai hakikat sulit dipahami tanpa mengetahui ciri atau karakteristik. Selanjutnya, makna tersebut memberikan pemahaman awal pada seseorang yang berusaha memahami substansinya. Ada beberapa definisi tentang Islam Nusantara yang dikemukakan oleh pemikir-pemikir Islam. Antara lain, Islam Nusantara ialah paham dan praktek keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realitas dan budaya setempat. Oke, nah sekarang kita mengenal istilah Islam Nusantara itu sendiri ya. Islam Nusantara merupakan wajah Islam yang ada di Nusantara. Wilayah Nusantara sendiri sangat beragam, baik dari segi warisan sejarah maupun pengaruh geografis dan kawasan. Islam Nusantara sebenarnya datang bukan untuk mengubah doktrin Islam yang dibawa oleh Nabi gitu loh. Tetapi ia hanya ingin mencari cara bagaimana melabuhkan Islam dengan konteks budaya masyarakat yang beragam sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Nah, makanya banyak tuh yang salah pengertian dalam Islam Nusantara. Oke, sekian, lanjut. Sejarahnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Peninggalan Nabi Muhammad SAW tepatnya pada 632 Masehi silam, kepemimpinan agama Islam tidak berhenti begitu saja. Kepemimpinan Islam diteruskan oleh para khalifah dan disebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Hebatnya baru sampai ke abad ke-8 baru saja ke abad 8 telah menyebar. Kenapa Pak? Suaranya putus-putus? Iya, suaranya putus-putus. Ayo terusin. Oke. Hebatnya baru sampai ke abad 8, Islam telah menyebar hingga ke seluruh Afrika Timur, Timur Tengah, dan benua Eropa. Baru pada dinasti Umayyah, perkembangan Islam masuk ke Nusantara. Zaman dahulu, Indonesia dikenal sebagai daerah yang terkenal dengan hasil rempah-rempahnya. Sehingga banyak sekali para pedagang dan saudagar yang dari seluruh dunia datang ke Kepulauan Indonesia untuk berdagang. Hal ini menarik. Yang menggunakan HP dan laptop, tolong di itu ya, suaranya di mute ya. Jadi putus-putus suaranya. Ayo silakan terus. Bisa dilanjut Pak. Ya. Hal tersebut juga menarik pedagang asal Arab, Gujarat, dan juga Persia. Sambil berdagang, para pedagang Muslim sembari berdakwah untuk mengenalkan ajaran Islam kepada para penduduk. Menurut para sejarawan, pada abad ke-13 Masehi, Islam sudah masuk ke Nusantara yang dibawa oleh para pedagang Muslim. Namun lebih pastinya para ahli masih terdapat perbedaan dari para sejarawan. Namun setidaknya 4 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Lalu masuk ke teori Gujarat. Teori Gujarat adalah teori yang beranggapan bahwa yuk, tolong yang itu di mute ya. Teori. Silakan. Oke Pak. Teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat atau India yang berlayar melewati Selat Malaka. Lalu di teori Persia yaitu ada Umar Amir Hussein dan Hussein Deraja Diningrat berpendapat ini suara yang lain suaranya di mute. Ayo silakan ya terusin.
Umar Amir Hussein dan Hussein Derajat Diningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini juga tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad 13. Ajaran yang marak saat ini adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Lalu di lainnya ada teori Cina dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9, menjadi awal mula masuknya budaya Islam masuk ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang menduduki pelabuhan Nusantara terlebih dahulu. Lalu ada teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa oleh para musafir Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-17. Pada abad 7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara, yang dikenal sebagai Bandar Khalifah. Selain itu, Samudra Pasai, mazhab yang dikenal sebagai mazhab Syafi'i, mazhab ini juga terkenal di Arab dan di Mesir. Pada saat itu, kemudian dan terakhir adalah digunakan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai, seperti budaya Islam di Mesir. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya tentang pro kontra Islam Nusantara. Lanjut. Pro kontra Islam Nusantara. Istilah Islam Nusantara ini secara resmi telah disuarakan oleh NU sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Hal ini didukung oleh Joko Widodo selaku pemimpin di negeri dengan mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Namun demikian, istilah Islam Nusantara ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat, khususnya umat Islam di negeri ini. Tokoh penyusung Islam Nusantara. Sebagian orang menilai gagasan Islam Nusantara adalah reinkarnasi dari gagasan Islam liberal, Islam moderat, Islam Indonesia, dan label lainnya yang disifatkan pada Islam. Mungkin ada benarnya jika dikatakan gagasan Islam Nusantara adalah peralihan dari gagasan Islam liberal. Karena jika dilihat nama-nama tokoh yang menjadi pelopor pengusung dana atau yang setuju dengan gagasan Islam Nusantara, mayoritasnya adalah nama-nama yang tercantum di dalam buku yang berjudul 50 Tokoh Islam Liberal di Indonesia yang dikarang oleh Budi Hardianto tahun 2007, terbitan Hujah Press. Asyumardi Azra, misalnya, ia setuju dengan gagasan Islam Nusantara. Ia termasuk ke dalam list 50 tokoh Islam liberal di Indonesia. Dalam penjelasannya tentang Islam Nusantara, Asyumardi menjelaskan bahwa model Islam Nusantara bisa dilacak dari sejarah kedatangan ajaran Islam ke wilayah Nusantara yang dia sebut melalui proses vernakularasi. Vernakularasi itu adalah pembahasan kata-kata atau konsep kunci dari bahasa Arab ke bahasa lokal di Nusantara, yaitu bahasa Melayu, Jawa, Sunda, dan tentu saja bahasa Indonesia. Pandangan pihak kontra.
Menurut Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI, Pusat KHM Kholik Nafis, ada dua makna Islam Nusantara, yaitu objektif dan subjektif. Objektif adalah memakai Islam itu berdasarkan suatu yang berlaku di Indonesia, tetap berdasar Al-Quran dan hadis. Adapun yang subjektif, yang subjektif itu dapat memalingkan makna Islam Nusantara menjadi berlawanan dengan Islam yang turun di Arab, dan kadang-kadang rasis kepada Arab dan memaknai Islam untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Kiai Haji Yahya Zainul Ma'arif, pengasuh PP Al-Bajah Cirebon yang biasa dikenal Buya Yahya, menjelaskan ketentuan ini adalah ajaran ulama sejak zaman dulu dan menjadi identitas Al-Sunnah wal Jamaah di seluruh dunia sejak generasi awal. Dengan ini tidak perlu ada Islam Arab, Islam Inggris, ataupun Islam Nusantara. Memecah belah umat. Ide Islam Nusantara ini adalah sebuah ide yang berbahaya. Mengapa? Karena bisa jadi ke depannya akan muncul Islam versi lainnya. Seperti Islam Timur Tengah, Islam Asia, Islam Afrika, dan sebagainya. Istilah-istilah ini akan semakin membuat perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Karena itu, gagasan Islam Nusantara ini harus dihentikan. Gagasan ini akan membuat perpecahan di kalangan umat Islam di dunia. Bahkan, ia akan mencegah umat Islam di seluruh dunia bersatu di bawah naungan institusi Khalifah Islamiyah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Penolakan gagasan Islam Nusantara. Reaksi penolakan umat terhadap wacana Islam Nusantara yang digaungkan pemerintah melalui MUI Pusat dan Kementerian Agama makin hari makin tak terbendung. Berbagai kritik keras muncul secara masif baik dalam bentuk tulisan-tulisan, opini para aktivis Islam maupun pernyataan sikap lembaga kemasyarakatan yang tersebar di media massa termasuk media sosial. Terlebih, pasca bergulirnya gagasan ini, muncul berbagai gagasan turunan termasuk wacana dan praktik fikih baru yang merekonstruksi bahkan mendekonstruksi prinsip-prinsip dan praktik Islam yang sudah berurat akar di tengah umat. Ada salat dan ajan berbahasa Indonesia, membaca Al-Quran dan memakai lagam Jawa, mencuatnya kembali narasi bahwa hijab adalah budaya Arab, seruan-seruan sakartis soal cadar, jenggot, dan baju cingkrang, hingga penolakan atas gagasan formalisasi syariat Islam dan perjuangannya dengan dalih radikalis dan tak sesuai dengan visi keindonesiaan. Problematika di masyarakat. Masyarakat masih bingung dan belum paham apa makna dan tujuan yang dimaksud dengan istilah Nusantara, sebab banyaknya definisi serta penjabaran yang belum secara tuntas mendefinisikan dan menjabarkan Islam Nusantara ini. Semakin masyarakat banyak bertanya kepada para pendakwa atau para ulama tentang Islam Nusantara yang beragam jawabannya, semakin itu pula mereka akan lebih bingung karena akan berbeda dengan pemahaman awal mereka tentang Islam Nusantara. Jika ditelah dengan baik, sebenarnya istilah Islam Nusantara adalah nilai-nilai yang ada di masyarakat Nusantara umumnya. Sejak Islam mulai berkembang di masyarakat melalui para pembawa ajaran Islam seperti Wali Songo atau yang lainnya, tidak menghilangkan budaya dan tradisi masyarakat yang ada. Sampai saat ini kita masih bisa menemukan nilai-nilai lokalitas tersebut berkembang di masyarakat. Islam Nusantara adalah Islam kita. Meskipun Islam Nusantara adalah jargon yang baru sering diperbincangkan, sebenarnya konsep ini bukan hal yang baru. Islam Nusantara merupakan gerakan dan tradisi kita sebagai orang Indonesia yang menggunakan nama baru. Islam Nusantara menjadi penanda identitas bagi warga Indonesia untuk lebih kuat mengamalkan nilai-nilai yang telah ditempatkan oleh para Wali Songo dengan penilaian ijtihad ulama-ulama kita. Islam Nusantara menjadi identitas diri orang Indonesia yang membedakannya dengan kelompok Islam negara lain. Khususnya dalam hal paham, Islam Nusantara adalah Islam universal yang diterapkan oleh setiap Muslim yang hidup dalam budaya Nusantara.
Sekian dari kelompok kami. Kurang Persilakan. lebihnya mohon maaf. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bagi teman-teman yang mau ini mau bertanya kepada pemateri tentang Islam Nusantara, silakan. Tapi ini waktunya masih ada 2 menit 14 detik ya. Jadi nanti mungkin kita bisa sambung itunya waktunya ya. Silakan. Tes halo, ada nggak? Ya. Ini kan Islam Nusantara diterapkan melalui pertimbangan budaya atau tradisi ya. Iya. Nah, zaman sekarang kan budaya dan atau tradisi itu sudah mulai melemah. Apakah Islam Nusantara ini bisa dikembangkan kembali? Sekian. Ya, silakan langsung dijawab ya. Pemakalan. Langsung aja, nggak usah dibaca. Tadi kan sudah dibaca semuanya secara utuh. Jadi dengan pendekatan logika gitu ya, yang Anda pahami. Silakan. Tadi apa? Islam Nusantara apa tetap bisa bangkit lagi gitu dari ininya? Itu pertanyaannya. Iya, soalnya kan zaman sekarang budaya sama tradisi itu mulai melemah lah ya, bukan hilang tapi melemah gitu loh. Ya, tunggu bentar saya catat dulu. Ya beda. Ya, maksudnya jangan berisi. Tapi mereka ntar login lagi. Silakan. Aduh, habis waktu. Langsung